Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi rafa'a as-samawati bighairi amad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu as-samad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mumajjad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril abad. Amma ba'd. Para jemaah majlis zikir dan salawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara anugerah Allah yang teramat besar kepada kita sesudah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi bagian dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah membukakan hati kita untuk berkumpul berjamaah dalam satu majelis kebaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Lazimi oleh kalian dengan berjamaah dalam hal kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya tangan Allah bersama jamaah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang dimaksud dengan tangan, yang dimaksud dengan tangan Allah pada hadis Nabi itu adalah bahasa kinayah atau kata pinjaman, di mana dengan tangan seseorang memberi dan dengan tangan seseorang menerima. Maka hal apapun yang kita kerjakan dengan berjamaah, kebaikan-kebaikan apapun yang kita gauli dengan berjamaah bersama orang-orang banyak, maka itu akan diterima oleh Allah, dan apa yang kita kerjakan itu pun akan diberi ganjaran oleh Allah dengan ganjaran yang banyak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan satu malaikat, yang mana malaikat itu mempunyai 1000 tangan, dan setiap satu tangan ada 1000 jari jemari. Jadi malaikat itu punya 1000 tangan, dan setiap satu tangan itu ada 1000 jari. Maka artinya malaikat itu mempunyai 1.000.000 jari jemari. Jari malaikat itu 1.000.000 jumlahnya. Mungkin kita dua aja tangan, dari satu tangan ada 5, berarti 10 jari kita. Malaikat itu 1000 tangan,
Setiap satu tangan itu ada 1000 jari-jari. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat itu, wahai malaikat yang punya bentuk unik. Ujar Nabi, wahai malaikat, apa kemampuanmu dengan bentuk unik seperti ini? Ujar malaikat, ulun wahai Rasulullah, diberi Allah kemampuan sanggup menghitung tetesan air hujan yang turun ke dunia. Berapa tetes hujan yang turun di laut, berapa tetes hujan yang turun di darat, malaikat itu bisa merincikannya. Berapa tetes hujan yang turun di bumi, berapa tetes hujan yang turun di batu piring, berapa tetes hujan yang turun di layar, malaikat itu tahu, bisa merincikan dan tepat. Dengan jari yang 1 juta itu, kalau orang yang sudah mahir tuh menghitung duit yang banyak tuh main kali ke-10 jarinya aja. Cepat benarnya menghitung duit. Nah mata kamu manakan aja, dapatnya aja menghitung. Dan kita, tunggu lembaran. Karena nang berfungsi sebutin jari aja. Ada orang aja. Ini malaikat ke-1 juta jarinya itu berfungsi menghitung jumlah tetesan banyu hujan yang turun ke dunia ini. Lalu Rasulullah itu kagum dengan kemampuan yang diberikan Allah kepada si malaikat tersebut. Tapi apa kata malaikat? Wahai baginda, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, ulun dengan jari yang 1 juta ini sanggup menghitung jumlah tetesan banyu hujan yang turun ke bumi, yang turun di beberapa tempat di dunia. Tapi ulun wahai Rasulullah punya kelemahan. Ulun punya kelemahan, yaitu ulun kadakawa menghitung jumlah tetesan rahmat Allah yang diturunkan ke satu tempat, di mana di tempat itu dibacakan salawat walau hanya sekali kepada engkau, namun dengan berjamaah. Apabila ada satu tempat di bumi, apalagi beberapa tempat, di mana di situ dibacakan salawat kepada baginda Nabi dengan berjamaah bersama orang-orang banyak, walau hanya sekali salawatnya dibaca, maka itu akan mendatangkan rahmat Allah yang begitu banyak, sampai-sampai malaikat yang punya jari 1 juta tadi, yang sanggup menghitung tetesan banyu hujan yang turun ke dunia itu tadi, kada sanggup menghitung jumlah rahmat Allah yang turun di satu tempat itu. Inilah berkah jamaah, berkah berkumpul. Alaikum bil jamaah, lazimi oleh kalian dengan berjamaah. Bahkan kita berjamaah di tempat-tempat kebaikan ini lebih baik daripada uzlah, lebih baik daripada kita khalwat. Kalau kita misalnya kada hendak lagi begaul orang banyak, bagaimana di kamar aja khalwat ngarannya itu, atau bagaimana di gunung sana uzlah ngarannya itu. Tapi amun pikiran niat khalwat, niat uzlah itu sakira terhindar dari kejahatan orang. Wah ini manusia rusakan bertaan sudah, aku kada hendak rusak keumpatan orang. Lalu ini khalwat
kadang berkumpul orang banyak lagi, itu bukannya memperbagusi diri, malahan merusak dirinya. Ujar Nabi, man qala fasadan nas fahuwa afsaduhum. Siapa berkata, rusakan orang beritaan sudah, rusakan masyarakat yang ada ini sudah, rusakan manusia ini sudah. Iya berkata itu, menganggap kaya itu, fahuwa afsaduhum, maka dia yang paling rusak daripada manusia-manusia itu. Karena tanpa dia sadari, dia berada di makam sombong, berandak di kesombongan, merasa orang rusak beritaan, merasa orang kadada baiknya lagi, merasa orang nang ahli neraka, seorang haja nang baik, seorang haja nang suci, seorang haja nang ahli surga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita berkumpul bersama orang-orang banyak ini anugerah Tuhan. Apalagi dikatakan oleh sebagian ulama bahwa kalau kita berjamaah dalam satu ibadat, dalam satu kebaikan, maka masing-masing kita diberi Allah pahala sebanyak jemaah yang hadir, sebanyak jemaah yang hadir. Kita berzikir. Alhamdulillah, menghitungan ulun kurang lebih 600. Jemaah kita alhamdulillah yang tercatat 3.500. Maka zikir kita pada hari ini insya Allah kurang lebih 2 juta zikir. 2 juta zikir. Maka setiap dari kita diberi Allah pahala seakan-akan setiap kita, masing-masing kita berzikir 2 juta kali. Kalau kita berzikir seorangan 2 juta itu, Allah. Mereka berdalil wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu perintah istima, perintah mendengari bacaan Quran. Orang yang mendengari bacaan itu sama dengan yang membaca. Al-mustami' syarikul qail, ujar Nabi. Al-mustami' syarikul qail, seseorang yang menyimak akan bacaan itu berserikat pada orang yang membacanya. Ketika kita berzikir, kita dengar gemuruh bunyi zikir dari jemaah kita. Maka saat zikir kita ini menyatu dengan zikir-zikir orang-orang yang ada bersama kita, maka dinilai oleh Allah bukan hanya satu zikir kita, tapi dinilai oleh Allah keseluruhan dari jemaah yang hadir. Maka setiap dari kita mendapatkan pahala sebagaimana jumlah yang dibaca oleh jemaah yang hadir itu. Ini anugerah Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi sekali lagi kita mesti bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat-tempat kebaikan dengan berjamaah. Karena apa? Hadis Nabi mengatakan, fa inna yadallah ma'al jamaah. Sesungguhnya tangan Allah bersama jamaah.
Yang dimaksud dengan tangan itu adalah bahasa pinjaman. Dengan tangan seseorang memberi, kita dapat anugerah Allah. Allah memberi kita pahala yang luar biasa, sehingga setiap satu dari kita diberi Allah pahala seakan-akan berzikir dengan jumlah orang yang hadir pada hari ini. Dengan tangan Allah menerima. Dengan tangan Allah menerima. Artinya ibadah yang kita kerjakan dengan berjamaah itu ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ini satu contoh keberkahan jamaah, bahwa ketika dilaksanakan salat berjamaah, yang Allah pandang mula-mula dahulu hati imam. Apabila hati seorang imam itu khusyuk, maka dengan kekhusyuan si imam, Allah menerima sembahyang berjamaah semua yang hadir ketika itu. Apabila hati imam ini rusak, imamnya pikiran lalau, mahayabang sana kamari si imam nih, Allah periksa hati makmum. Adakah makmum yang khusyuk? Apabila ada makmum yang khusyuk, maka Allah terima sembahyang berjamaah yang dikerjakan berataan orang menghadir waktu itu. Apabila imamnya kada khusyuk, makmumnya berataan kada khusyuk, napa kabar? Imamnya kada khusyuk, makmumnya kada khusyuk, buktinya jumlah rakaat kada dulu ingat di berataan. Maya bang berataan. Allah terima. Allah terima dengan memandang jamaahnya. Karena berjamaah diterima oleh Allah. Padahal imamnya rusak, makmumnya rusak. Inilah keberkahan jamaah. Allah terima jamaahnya itu. Kita berzikir pada siang ini, mencari khusyuk, ngalih saya mikirakan pahamaan, saya mikirakan kabun getah, saya mikirakan aur kahumapan aja kepanasan. Wah, kami berkipas berzikir aja. Asa merasakan di pangunan aja. Insyaallah kayaknya masjid ini kita pasangi blower. Itu sudah ada blowernya ada. Insyaallah minggu dudi sudah berpasang. Saya kira jangan kuliah lagi ke masjid masuk. Ya, kepanasan di dalamnya. Insyaallah dipasang. Belum lagi belum sudah ada. Mengkau kayaknya bahasi lagi kayaknya kita nih. Saya kira berzikir nyaman. Ini berzikir ada musuh. Kepanasan nah mikirakan berkipas saja juga. Ulurnya kada musuh, piannya kada musuh misalnya. Allah terima zikir kita karena kita berjamaah. Karena kita berjamaah, Allah terima zikir kita. Nah, jadi ini keuntungan kita berjamaah. Ini keuntungan kita berkumpul. Keuntungan kita bersama orang-orang banyak dalam kebajikan, dalam kebaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara anugerah Allah kepada umat Rasulullah, di samping fadilat berjamaah, ini kita memanggil keutamaan umat Rasulullah nih.
di antara keutamaan umat Rasulullah, banyak anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada kita umat Rasulullah, yang mana anugerah itu mendatangkan nikmat yang besar kepada kita, dan mana anugerah itu mendatangkan karunia yang besar kepada kita. Yang pertama tadi fadilat berjamaah. Yang kedua fadilatul mahabbah, fadilat cinta. Fadilat mahabbah ini umat Rasulullah diberi oleh Allah satu jalan, yang dengan jalan itu dia bisa memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dengan jalan itu dia bisa memperoleh martabat yang mulia di sisi Allah. Jalan apa itu? Jalan itu adalah al-mahabbah. Tariqatul mahabbah, jalan cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang bersama orang yang dia cinta. Walaupun amalnya kada sama lawan yang dia cinta. Walaupun amalnya jauh dengan amal yang dia cinta. Tapi dia bujur-bujur cinta dengan orang salih itu, dengan aulia itu, dengan orang yang dicintai itu, maka dia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kita hari ini, dan bukan hanya hari ini, setiap minggu kita selalu dalam nasyid zikir kita bertawassul, menyebut nama-nama para wali-wali kutub pada zaman sidin. Yang kita sebut itu adalah para wali-wali dan para qutbul ghaus pada zamannya. Ada Syekh Abdul Qadir Jilani, ada Sayyidi Imam Ahmad Rifai. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani pian tahu aja, pian tahu. Banyak membaca manaqib sidin. Ada Imam Ahmad Ar-Rifai. Imam Ahmad Ar-Rifai ini beliau seorang wali kutub pada zamannya juga. Keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain. Kalau Syekh Abdul Qadir Jilani keturunan Rasulullah daripada Sayyidina Hasan. Ketika Imam Ahmad Ar-Rifai ziarah ke makam Rasulullah, beliau sampai di hadapan makam Nabi, ujar sidin, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi daulatul asbah qad hadarat pambit yadaka kay tahza biha syafati. Ujar Imam Ahmad Rifai, sidin besair, dari kejauhan ulun cuma bisa mengirim roh ulun menghadap makam sampian wahai Rasulullah. Karena sidin begana di Maroko. Wa hadhihi daulatul asbah qad hadarat. Sekarang ini tibalah giliran jasad ulun telah hadir di depan makam sampian wahai Rasulullah. Pambit yadaka kay tahza biha syafati. Ulurkan tangan pian, ulun hendak mengucup dengan bibir ulun, sakira ulun dapat keberuntungan. Seketika itu pula makam baginda Nabi bergetar. Dari makam itu keluar tangan Rasulullah yang diliputi cahaya.
Dan nampaknya makam Rasulullah itu dilihat oleh barataan yang hadir, barataan yang ada waktu itu nang ziarah ke kubur Rasulullah. Walaupun kada wali, tapi ketika orang tu ziarah ke kubur Rasulullah, tapa imbai lawan Sayyidi Ahmad Rifai itu, maka dia melihat keindahan, kesempurnaan, keagungan tangan baginda Nabi yang diliputi cahaya yang dicium oleh Sayyidi Ahmad Rifai. Nah, ini keberkahan dekat dengan para wali, dengan kekasih Allah. Nah, itu pun kita sebut dalam tawassul kita. Dan kita yakin bahwa setiap kali kita menyebut nama para wali-wali, roh mereka hadir bersama kita. Roh mereka hadir bersama kita. Kita ingin termasuk golongan orang yang mencintai para kekasih Allah, walaupun kita belum menjadi kekasih Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pada bulan Syawal ini juga diperingati haul Syekh Muhammad Kashful Anwar Al-Banjari, pendiri Pondok Pesantren Darussalam, pimpinan Pondok Pesantren Darussalam periode yang ketiga. Dalam manakibnya oleh Abah Guru Sekumpul diceritakan ketika Syekh Kashful Anwar meninggal dunia, lalu murid-murid Sidin hendak mahauli Sidin. Maka didatangilah seorang penjual kambing untuk membeli kambing, yang mana kambing itu dagingnya sagan bahaul Syekh Kashful Anwar. Lalu jari si penjual kambing, karena ulun menyembelihakan, ulun kena menyiangiakan, ulun membahayakan, dan kada berupahan. Jadi si penjual kambing ini hendak juga membantui orang bahaul karena cinta kepada si wali. Akhirnya si penjual kambing itu, kambingnya menjuali, tapi menyembelihakan, kada beupah, membahai, memberesihi. Jadi tinggal kambing dagingnya lagi dimasaki itu nas. Sabuan tu kada beupahan. Itu barang je si penjual nih membantu orang bahaul wali. Akhirnya dilaksanakanlah haul dengan sukses. Kada lawas imbah itu si penjual kambing itu meninggal. Si penjual kambing ini punya anak. Anaknya itu katujuh mabuk-mabukan, katujuh maksiat. Beberapa tahun, kurang lebih 8 tahun atau 9 tahun, si anak ini hidupnya penuh maksiat tadi, nang katujuh mabuk, macam-macam gawiannya. Tapi begitu hendak mati, si anak ini tiba-tiba dengan izin Allah dia kawa bertutur kalimat la ilaha illallah. Hendak mati kawa mengucap la ilaha illallah, mati. Maka orang yang kau menutur kalimat la ilaha illallah itu apa ujar Nabi? Dakhalal jannah. Orang nak mati la ilaha illallah, dihapus dosa-dosanya beretaan. Jangankan orang beriman, orang tu kafir, seumuran menyembah berhala, hendak mati, bersyahadatnya hancur dosa-dosa kafirnya itu. Ada dosa lagi runtuh dosa-dosa kafirnya itu. Apalagi orang ini beriman, cuma ini maksiat banyak dosa, hendak mati la ilaha illallah itu nah
kau meruntuhakan dosa-dosanya beretaan. Nah, lalu si anak ini dikuburakan di dekat makam abahnya. Betatai. Nah, begitu menabuk kubur, rupanya kaparakan ka apakah tiba-tiba dinding kubur nang abah turun tuh. Maka kelihatanlah jasad nang abah itu kada hancur. Jangankan hancur jasadnya, kafannya aja masih bersih. Kain kafannya aja masih bersih. Nah, ini kisah guru sekumpul. Kain kafannya aja masih bersih. Nah, apa sebabnya? Karena cinta lawan wali. Karena cinta lawan wali bakar amat. Cinta lawan wali bakar. Syekh Kashful Anwar itu nang di Kampung Melayu tuh, ujar guru sekumpul, sidin itu bila cang ke atas mata sidin tembus ke Lauhil Mahfuz. Syekh Kashful Anwar itu kada kurang punya murid 900 orang, semuaan jadi wali beretaan nang bakar amat di hidup. Itu yang dicintai. Itu yang dicintai si orang ini, sehingga hawanya walaupun sekedar menimbalihakan, membahayakan kambingnya, membersihan kambingnya, kayak itu bakar amat, dikubur kada hancur. Bahkan anak seorang yang maksiat berkat cinta lawan wali turun ke anak berkahnya, turun ke anak berkahnya, mati nah anak husnul khatimah. Maka jangan coba-coba di hati ini ada menyimpan kebencian lawan orang-orang yang dicintai Allah. Bahayanya luar biasa. Jangankan wali, ulama aja nah. Luhumul ulama masmumah, daging ulama itu beracun. Kalau kita keracunan di makanan itu hilang roh. Tapi kalau kita keracunan dagingnya ulama, hilang iman. Kenapa kita ngalinya mencintai orang yang dicintai Allah? Ini hanya karena lain tarikatku, lain guruku, lalu membenci. Oh, hati-hati, hati-hati. Aku kada mengaji ke situ juga, ada guruku juga si dini itu, ada baju dihina. Jangankan mahina ulama, mahina orang biasa aja berdosa. Apalagi karena hanya alasan lain guruku juga, aku ada pernah mengajikan majelis itu juga. Ini yang kebanyakan menimpa orang-orang yang fanatik di satu guru, yang fanatik di satu tarikat, mahina tarikat lain, mahina guru lain. Hati-hati, hati-hati. Berbahaya kita. Maka kita mencintai apa ngalihnya? Apa ruginya kita mencintai apa? Walaupun kita kada mengaji ke sidin, kita cintai sidin. Jangankan mencintai ulama, mencintai wali, mencintai anjing aja surga. Kayak apa aja? Seorang pelacur yang gawinya berzina aja hari-hari. Lalu suatu hari si pelacur ini nak kehausan. Inya turun naik ke sumur nih, minum minyak. Naik pada sumur itu, dilihatnya ada anjing menjilat-jilat pasir karena kehausan. Maras nyelon anjing tuh karena tadurung marasnya, sayangnya lawan si anjing yang kehausan tuh turun si pelacur tuh nah mambilakan banyu maminumi si lawan anjing itu. Napa habar di Allah Ta'ala? Karena ikam sayang lawan hamba kok walaupun anjing.
Itu hamba Allah Ta'ala juga, makhluk Allah Ta'ala juga disayangi Allah Ta'ala. Disayangi Allah Ta'ala si pelacur tuh. Lalu Allah berikan dia taufik hidayah sehingga dia tobat dari melacurnya. Lalu ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu hadis Nabi. Seorang pelacur masuk surga gara-gara anjing yang diminuminya aja. Nabi mengajarkan cinta lawan kita nih. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi, sayangi orang yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, niscaya menyayangi lawan kalian orang-orang yang di langit. Semakin besar cinta kita lawan makhluk Allah, semakin besar cinta Allah kepada kita. Jangan cinta ini dibatasi, disekat-sekat. Cinta kita hanya kepada guru kita. Cinta kita hanya kepada tokoh tarikat kita. Akhirnya yang lain pada guru kita hina, kita cela. Ada apa-apa sih itu, uyuh, berbahaya, iman kita non berbahaya. Cinta pengalihnya cinta ini apa? Dengan cinta kita bisa memperoleh martabat yang tinggi di sisi Allah. Dengan cinta kita bisa bersama orang-orang yang mulia di sisi Allah. Walaupun kita kadang-kadang beramal dengan amal mereka. Kita kada sejaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita kada sejaman dengan Sayyidi Ahmad Rifai. Kita kada sejaman dengan Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Kita kada sejaman dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita kada sejaman dengan Syekh Kashful Anwar Al-Banjari. Tapi kita cinta kepada mereka. Insya Allah dengan kecintaan kita kepada mereka itu akan mengumpulkan kita bersama mereka di akhirat kaina. Dan inilah keutamaan cinta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ke hati kita mahabbah yang benar, cinta yang benar kepada para kekasihnya, cinta yang benar kepada orang-orang yang dicintainya, sehingga kita termasuk golongan mereka nanti, sehingga kita nanti berkumpul bersama mereka di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.